Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 262. Ternyata Azhar bukan sakit demam biasa, ternyata dia mengalami campak, yang semakin lama ruamnya menyebar ke area tangannya, juga sampai ke leher. Azhar juga kini mengalami flu, dia terus bersin-bersin tiada henti. Dr. Henry telah memeriksa, dan ia memberikan obat yaitu tempra sirup untuk mengobati campak anak itu, walaupun tidak langsung sepenuhnya bisa sembuh. Dia juga menyuruh kedua orang tua Azhar untuk tidak membawa anak itu keluar dari rumah. Sebab jika terkena angin berlebihan maka campaknya akan semakin parah. Dr. Henry juga menyuruh mereka untuk berhati-hati sebab campak menular dan jangan menggaruk. Ruamnya sebab itu akan semakin memperparah ruam baru muncul. Yakin mas, Azhar nggak dirawat aja di rumah sakit. Gimana kalau nanti semakin parah? Yulia benar-benar khawatir, kini dia mengusap ruam-ruam di lengan Azhar yang baru-baru. Ini terlihat muncul dengan kain yang ia berikan air hangat. Ikram yang baru saja mengantarkan Dr. Henry keluar, mendengar perkataan istrinya, segera dia berucap. Kan Dr. Henry sudah bilang ini campak sering terjadi ke anak kecil, sayang. Nanti juga sembuh kalau kita merawat Azhar dengan benar. Terus ruam-ruam di tubuh Azhar gimana? Insya Allah akan hilang kalau udah sembuh, sayang. Dari raut wajah Ikram begitu tenang, padahal hatinya ikut merasakan khawatir. Ini pertama kalinya campak terjadi pada anaknya. Dulu ia pernah melihat Omar terkena campak saat usia adiknya itu 3 tahun. Dokter kan udah kasih kita obat untuk Azhar, dan apa yang harus kita jauhkan dari anak kita. Yang terpenting sekarang kita harus ada untuk Azhar. Yulia mengangguk, sambil melanjutkan kegiatannya. Sayang jangan digaruk, ingat kata Dr. Hendrik tadi nanti ruamnya semakin parah. Tapi Emi gatal. Azhar merengek. Dia menyesal sepertinya campak ini terjadi karena ia sering bermain kotor-kotoran di luar rumah. Kemudian Yulia menggunakan moisturizer ke kulit anaknya agar mengurangi rasa gatal. Pakai masker, sayang. Agar nanti nggak terinfeksi ke abang-abangmu, ujar Ikram mulai memasang masker untuk menutupi hidung dan mulut putranya yang sejak tadi bersin hingga hidungnya memerah. Bahkan warna matanya pun berwarna sama. Ikram benar-benar merasa sesak melihat putra ketiganya yang sakit ini. Malam ini tidur sama Ubi aja ya? Azhar mengangguk lemah. Cepat sembuh, Dek, ujar Hussein yang berada di depan pintu. Dia tidak diperbolehkan untuk mendekati adiknya, begitu juga dengan Hasan karena takut terinfeksi. Apalagi sistem kekebalan tubuh pada anak sangat lemah, dibandingkan orang dewasa. Setelah membersihkan ruam-ruam dengan air hangat, Yulia pergi ke dapur sambil membawa baskom dan kain yang dia gunakan. Azhar langsung bangkit dan memeluk tubuh. Kekar Ubinya. Ubi jangan kemana-mana, mau sama Ubi. Iya, sayang. Tapi janji jangan digaruk ruamnya, oke? Kalau gatal bilang aja biar Ubi yang usap. Anak lelaki yang hanya memakai kaos putih itu mengangguk, menggesekkan wajahnya di dada bidang Ubinya, mencari letak kenyamanan. Kedua mata Kumala terbuka seketika. Matanya menyipit sebab cahaya begitu menyilaukan di depannya. Di mana aku? Menatap sekitar, lengannya bahkan diinfus. Rumah sakit. Kenapa ia ada di tempat ini? Tunggu, bukannya tadi ia ada di kamar dan tak sadarkan diri karena perbuatan kasar dari suaminya. Kumala ingin turun dari atas berangkar, tapi dia meringis saat merasakan sakit di area sensitifnya. Permainan suaminya begitu kasar, hingga rasa sakitnya tidak bisa menghilang. Sampai sekarang, tentu saja rasa sakit batinnya semakin parah sakitnya. Ibu. Mawar mendekat dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya. Putriku,
Siapa yang menyelamatkan kita? Kumala menggunakan bahasa isyaratnya. Para polisi dan Om Hilmi datang terus membawa ayah dan paman ke kantor polisi. Ibu pingsan di dalam kamar terus dibawa orang-orang baik itu ke rumah sakit, jelas Mawar. Sekarang Kumala mengerti. Tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar mendekat. Alhamdulillah, syukurlah kamu udah sadar Kumala. Bagian mana yang sakit? Tunggu, saya akan panggilkan suster sekarang. Kumala menatap Ningwardah dan juga Gus Hilmi. Ternyata mereka berdualah yang membawanya ke tempat ini. Terima kasih sudah menolongku. Aku sungguh. Dia tidak berkata-kata dan hanya bisa menangis. Segera Wardah mendekap tubuhnya. Semuanya akan baik-baik saja, Kumala. Sekarang kamu aman. Suamimu dan kakakmu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kamu bisa mengajukan surat perceraian ke pengadilan agama, Kumala. Selama ini, suamimu melakukan kekerasan padamu tiada habisnya. Ya, aku ingin bercerai dengan Mas Marto. Tolong bantu aku. Aku sudah tidak tahan akan sikapnya padaku. Tubuh Mawar bergetar hebat. Kejadian beberapa jam lalu benar-benar membuatnya trauma. Marto terus-menerus bermain kasar tanpa jeda padanya. Saat melakukan itu pun dia mencekiknya demi kepuasan pria itu sendiri. Kami pastikan kamu tidak ada memiliki hubungan lagi dengan Marto, ucap Ningwarda dibalas anggukan dari Hilmi yang kini duduk sambil memainkan tasbihnya. Maaf Abi Laksa tidak bisa datang melihat keadaanmu, beliau tidak bisa keluar malam apalagi pergi jauh dari pesantren. Tidak apa Ning. Aku berhutang budi pada kalian semua. Sungguh beruntungnya aku dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian. Tuan Ikram di mana? Wardah dan Hilmi saling pandang. Lalu Hilmi menjawab, adik saya tidak bisa datang. Juga, dia sedang merawat putra ketiganya yang sakit. Beberapa menit lalu Ikram mengabari, jika Azhar terkena campak. Terus keadaan putranya sekarang bagaimana? Kumala terlihat khawatir. Masih sama, Azhar katanya terus mengeluh kepalanya pusing, tubuhnya gatal dan juga flu. Apalagi Azhar kalau sakit pasti nggak bisa jauh dari ayahnya, sahut Ningwardah. Semoga putra Tuan Ikram segera sembuh dari campaknya. Amin. Mawar yang sejak tadi hanya diam, naik ke atas berangkar ibunya kemudian dia memijat kedua kakinya. Kumala hanya bisa tersenyum lembut sambil mengusap rambut putri kesayangannya yang menjadi alasan ia bertahan selama ini. Kumala, malam ini Mbak dan suami Mbak mau pulang ke pesantren. Tidak masalah kan kalian berdua di sini. Nanti akan ada suster yang menemani juga. Besok pagi kita akan datang lagi buat jenguk keadaanmu. Silahkan Mbak, sekali lagi terima kasih sudah membantu banyak. Aku benar-benar berhutang budi pada keluarga pesantren. Hilmi dan Wardah pergi meninggalkan rumah sakit di mana Kumala dan Mawar berada. Mereka berdua harus ke pesantren sebab ada hal yang harus mereka selesaikan. Entah berapa kali notifikasi dari ponsel suaminya terus-menerus Yulia dengar. Dia akhirnya mengecek siapa yang mengirimkan pesan sejak tadi. Ternyata ada banyak pesan. Dari kontak yang berbeda-beda sejak tadi sore belum sepenuhnya suaminya balas. Nggak biasanya Kang Abdul, Bang Hilmi dan siapa ini nomor tidak dikenal yang mengirimkan pesan ke suamimu. Perlu diketahui orang asing tidak ada yang memiliki nomor pribadi suaminya. Yulia membuka pesan dari nomor asing itu. Alisnya mengernyit saat membaca pesannya. Maksudnya apa coba? 462, 38 Tuan saya baik-baik saja. Gus Hilmi dan Ningwardah membawaku ke room sakit. Mungkin besok pagi aku akan pergi ke kontrakanku. Tentu saja Yulia langsung tahu siapa yang mengirimkan pesan ini. Kumala.
Dari mana dia mendapatkan nomor suaminya? Tidak mungkin kan Mas Ubi kasih nomor pribadinya ke wanita itu. Perlu digarisbawahi, orang yang mempunyai nomor pribadi suaminya adalah keluarga pesantren, dari keluarga Yulia, dan juga teman terdekatnya. Selebihnya masuk ke nomor bisnis Ikram di ponsel kedua. Kenapa juga Kumala sampai mengabari jika dia baik-baik saja? Emangnya dia orang terdekat suamiku? Dia kan bukan siapa-siapanya Mas Ubi. Entah kenapa memikirkannya membuat Yulia kesal sendiri. Ini sudah jam 8 malam, tidak ada lagi hujan. Hanya angin malam yang terasa begitu dingin. Yulia keluar dari kamarnya hanya memakai piyama tidur dengan rambut dibiarkan tergerai bebas, ke ruang tamu di mana suaminya tengah berusaha menidurkan Azhar, dengan televisi menyala menayangkan ceramah dari seorang ulama dengan volume kecil. Mas bisa bicara? Jangan sekarang, Azhar bentar lagi akan tidur, Zaujati, potong Ikram cepat, menepuk pantat Azhar, terlihat matanya mulai terpejam. Yulia hanya bisa mengangguk sambil menggigit bibirnya. Aku tunggu di kamar, Mas. Ikram mengangguk pelan, tanpa menatap istrinya. Ternyata menidurkan orang yang sedang sakit tidak semudah yang ia pikirkan. Sedikit saja ada suara pasti Azhar langsung menangis dengan keras. Apalagi saat Ikram menurunkan gendongannya ini. Tubuh Ikram benar-benar terada pegal, apalagi di area punggungnya. Tentu saja tubuh Azhar sangat berat, dia bukan bayi lagi. Yulia kembali ke kamar, dengan tatapan tak lepas menatap kontak dari Kumala. Tak lama kemudian pesan kembali dia terima. 163, aku akan bercerai dengan suamiku. Itu bagus, selama ini kan Kumala katanya mendapatkan KDRT dari suaminya yang penggila judi, tukang selingkuh dan mabuk-mabukan itu. Tapi kenapa memberitahukan suamimu? Perasaan Yulia mulai tak karuan sekarang. Suaminya tidak seperti apa yang ia pikirkan kan? Tidak mungkin. Sayang kenapa? Ikram mendekat sambil menggendong Azhar yang telah tertidur. Kemudian dia letakkan di atas kasur dengan pelan. Azhar tidak tidur di kamarnya sendiri untuk malam ini, tapi tidur di kamar kedua orang tuanya. Kita keluar sekarang, aku tidak mau suara kita mengganggu tidur Azhar. Walaupun bingung Ikram mengangguk. Mereka berdua keluar. Yulia memperlihatkan layar ponsel pada suaminya. Mas memberikan nomor Mas pada wanita ini. Enggak, sayang. Buat apa Mas kasih nomor telepon pribadi Mas sama dia? Tapi ini apa? Ikram menggeleng keras, dia tetap pada ucapannya. Mas nggak tahu, Zaujati. Dan setahu Mas, Kumala nggak punya ponsel. Dia juga nggak ngerti cara bermain ponsel kayak gimana. Tentu saja Ikram tahu, ia mengetahui itu dari Mawar saat menanyakan benda persegi 4 yang dipegang oleh Ningwardah. Jangan bohong. Mas kan yang kasih nomor Mas dan kasih ponsel ke Kumala. Lihat isi pesannya, dia sepertinya begitu dekat denganmu, Mas. Mungkin orang iseng, sayang. Terakhir kali Mas ketemu Kumala saat membawamu pergi dari pesantren. Setelah itu Mas nggak lihat dia lagi. Mas kan udah janji nggak akan bertemu dia lagi. Masih dengan kekesalan, Yulia menghubungi nomor tidak kenal itu. Tapi ternyata tidak aktif. Pasti itu orang yang nggak suka sama kita, sayang. Kumala tidak memiliki ponsel. Dan pesan itu pasti bukan Kumala yang kirimkan. Oh berarti jin gitu yang kirim pesan ke Mas. Jelas ini Kumala, Mas. Ikram menghela napas panjang. Sekuat apapun dia menjelaskan sepertinya tidak akan dipercaya oleh istrinya. Mas akan hubungi semua orang di kontak Mas yang tahu tentang Kumala. Apa salah satu dari mereka yang kasih ponsel ke Kumala dan nomor pribadi Mas?
Biar kamu percaya sama Mas. Ikram merebut ponsel miliknya. Dia menghubungi abangnya terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bang. Maaf mengganggu waktu abang malam-malam. Waalaikumsalam. Ada apa Ram? Abang kasih ponsel baru sama nomor pribadi Ikram ke Kumala. Mana mungkin abang kasih? Pasti dia akan menolak. Pakaian bekas Wardah dia pakai aja sampai nggak enak hati. Kumala tidak akan menerima barang baru. Dan abang juga nggak akan kasih nomor pribadimu ke sembarangan orang, Ram. Ikram menatap istrinya yang mendengar jelas perkataan Bang Hilmi. Kalau Teh Wardah gimana? Dia nggak kasihkan? Nggak, apapun yang istri abang lakukan pasti selalu izin dulu sama abang. Nggak mungkin istri abang kasih nomormu. Ya udah kalau gitu Bang, Assalamualaikum. Mas akan hubungi nomor Kang Abdul sama Mbak Siti dan Abdin dalam lainnya. Udah, aku percaya sama Mas, ujar Yulia menahan tangan suaminya. Terlihat wajah suaminya begitu serius, ia tidak tahu harus apa selain percaya. Terus kalau bukan Mas siapa yang memberikan ponsel dan nomor pribadi? Ini bukan Kumala, sayang. Sepertinya orang yang gak suka sama kita. Kalau gitu siapa? Mas juga gak tahu. Menurutku ini Kumala. Kita kan gak tahu karakternya kayak gimana. Berani banget. Dia chat suamiku, apalagi bilang mau cerai dengan suaminya itu. Emangnya kalau dia cerai, urusannya apa sama Mas coba? Dia mau jadi istri kedua Mas gitu setelah cerai dari suaminya. Astagfirullahaladzim, sayang, jangan bicara aneh-aneh. Bibir Yulia cemberut. Tapi perasaanku nggak nyaman Mas sejak awal sama wanita itu. Walaupun sempat kasihan karena dia mengalami KDRT dari suaminya. Ikram mengusap kepala istrinya dengan lembut. Mau Mas tanyain ke Kumala langsung? Biar jelas. Jangan. Aku nggak mau Mas ketemu lagi sama wanita itu. Kamu udah tahu belum kalau Kumala tadi pagi dibawa sama suami dan kakaknya, dan katanya dia kembali menerima kekerasan lagi. Dia belum ada di kontrakannya sekarang ini. Iyakah? Kagetnya. Iya, sayang. Sekarang Kumala ada di rumah sakit. Lihat pesan dari Bang Hilmi ini. Yulia terdiam sejenak. Tetap aja Mas jangan bertemu dengan wanita itu. Aku nggak suka. Apalagi jika benar ternyata Kumala yang chat ini. Berani banget dia tahu, beda banget sama Kumala yang kemarin aku temui.